Pascal, hukum kontinuitas dan persamaan Boyle. Jadi yang justru yang paling banyak itu diosilasi sama gelombang itu agak tricky, agak sedikit susah gitu ya. Itu yang harus kita fokus. Minggu lalu sebetulnya harapan saya Anda bertanya tentang soal yang saya upload itu soal kategori yang paling susah. Kalau itu selesai bubar semua, yang mudah semua yang lainnya. Anda lihat di MS Team ada soal susulan yang pegas-pegas dirangkai itu yang paling susahnya. Lainnya yang mudah semua. Lalu bisa kita bahas nanti kalau anda tanya di tutorial hari Rabu ya, di hari Rabu. Perlu dibahas nggak? Boleh, Pak. Bolehnya seperti nggak ikhlas ini. Udah paham, nggak masalah juga. Baik, kalau kita lihat ke chapter 16, Anda akan ketemu web, itu web 1 sebetulnya. Ada lagi chapter chapter lainnya di chapter sebentar. Saya lihat page by page. Sebentar. Kemudian di chapter 17 web 2. Nah, kalau web 1 ini gelombang mekanik, gelombang tali. Nah, gelombang tali ini gelombang bunyi. Jadi sebetulnya kita ambil dari 2 chapter itu. Nah, gelombang tali dan gelombang bunyi gitu ya. Jadi di gelombang bunyinya kita fokus pada efek Doppler. Ya, kemudian di chapter 16-nya di gelombang tali kita mulai belajar tentang fungsi gelombang tali, kemudian arah penjalaran, kemudian arah getar, ya arah getar. Kemudian kita belajar juga terkait superposisi gelombang. Superposisi itu bahasa lainnya penjumlahan, bahasa lainnya interferensi. Jadi Anda akan belajar Y aksen sama dengan Y1 tambah Y2. Jadi belajar menjumlah dua fungsi matematik ini yang bisa dikerjakan selesai secara analitik atau matematik, tetapi ini khusus yang amplitudenya sama. Nah, kalau amplitudenya beda, kita dengan cara fasor. Bahasa Inggrisnya fasors. Ini penjumlahan dari fase dan vectors, gitu ya, fasors. Nah, kemudian sebentar. Sesederhana itu sudah sebetulnya. Kemudian kita belajar menghitung cepat lambat gelombang, gitu ya. Belajar persamaan gelombang tidak terlalu sering dibahas dalam soal ujian, hanya untuk tahu saja. Jadi tidak terlalu urgen. Nah, kemudian Anda harus punya skill. Di sini skillnya adalah yang dituntut satu, kemampuan bermatematiknya, kemudian dua, analisis grafis. Ada kalanya bentuknya dalam bentuk grafik, ya, bentuknya grafik. Jadi itu saja tuntutannya, tidak susah, jadi disederhanakan. Ada pertanyaan? Sudah ya, mudah saja. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sebentar. Kira-kira berapa pages nih? Sekian jam. Oke, kita masuk ke kuliahnya. Jadi kalau Anda belajar waktu SMA itu gelombang apa saja? Gelombang dari cara penjalaran, ada gelombang transversal, ya. Jadi arah penjalarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Nah, contohnya, ini
Nah, di ke sana itu arah penjalaran, yang ke sini arah getar. Setuju? Ini gelombang pada tali. Nah, contohnya gelombang tali ya. Contoh gelombang tali. Bisa dipahami nih? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Sebentar. Yang kedua apa? Gelombang transversal. Gelombang apa lagi? Longitudinal. Iya, oke. Ini transversal. Gelombang longitudinal. Ini kayaknya bukan P, tapi F ya. Transversal. Kedua, gelombang longitudinal. Gelombang bunyi transversal atau longitudinal? Longitudinal. Apa? Halo? Gelombang bunyi transversal atau longitudinal? Longitudinal, Pak. Iya, longitudinal. Dia rapat renggang prinsipnya. Jadi, ini arah getarnya searah dengan arah penjalaran. Jadi contohnya pegas. Ini rapat, nah kemudian renggang. Kemudian rapat. Nah, jadi di sini ada ke sana arah getar, ini arah penjalaran. Nah, contoh gelombang bunyi. Nah, contoh gelombang padat pegas, contoh gelombang pada bunyi gitu ya. Yang ketiga itu ada lagi sebetulnya gelombang yang muncul dari radiasi. Ya. Nah, radiasi ini bukan transversal, bukan longitudinal, hati-hati. Nah, jadi tidak jelas mana getaran, mana penjalaran di gelombang akibat radiasi. Baik, itu gelombang dari cara penjalarannya. Kemudian sekarang apa jenis gelombang? Dilihat dari objek sumber gelombangnya. Nah, Anda kenal gelombang mekanik? Gelombang mekanik. Apa nih gelombang mekanik? Ada yang mau menjawab? Halo? Membutuhkan media rambat. Membutuhkan media perambatan. Ya, benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Jadi, media perambatannya ada, tetapi tidak bisa menjalar jauh. Atau misalnya gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Nah, suatu saat kalau Anda masuk basement, kemudian gelombangnya hilang, gitu ya. Katanya tidak memerlukan perambatan, kok diganggu oleh medium, gitu ya. Nah, jadi bisa benar, ya benar juga, karena itu cara pandang ajarin Anda waktu SMA, tetapi akan lebih tepat pembagian gelombangnya dari apa yang namanya sumber gelombang. Sumber gelombang itu sering disebut dengan sumber gelombang, jadi pembangkit gelombang yaitu osilator. Jadi osilator itu alat untuk menghasilkan osilasi. Jadi misalnya kalau saya punya pegas, kemudian saya tarik, lalu dia gerak bolak-balik. Setuju? Nah, kemudian saya ikat dengan tali, maka tali ini akan menjadi naik turun. Setuju nggak? Halo?
Setuju, Pak. Ya. Nah, ini artinya gelombang pada tali dibangkitkan oleh osilator secara mekanik. Jadi ini osilator secara mekanik. Secara mekanik. Ya, osilatornya ini gelombangnya. Gelombang yang dihasilkan. Nah, kalau Anda pergi ke gelombang elektromagnetik, elektromagnetik, jadi Anda menyebutnya tidak memerlukan medium. Ada benar ada salahnya. Pembagian jenis ini benarnya adalah beberapa cahaya bintang menjalar sampai bumi melewati ruang-ruang vakum yang tidak ada materi. Zaman sebelum fisika modern ditemukan tahun 1920-an, itu nyebutnya melalui ether. Tetap dipaksakan konsep ether itu harus ada di semesta. Tetapi itu gugur gitu ya konsep itu. Jadi artinya konsep gara-gara ada radiasi yang sangat tinggi, kemudian gelombang itu bisa nembus melalui media vakum, kemudian artinya ditafsirkan tidak perlu ada medium, maka disebutnya tidak memerlukan media perlambatan. Ada benarnya, tetapi kalau membagi gelombang dari sisi medium atau tidak medium, ada beberapa jenis gelombang yang tidak bisa kita sebut gelombang. Akhirnya kita sebut saja gelombang dibagi berdasarkan bagaimana osilasinya dibuat, bagaimana alat osilatornya diciptakan. Nah, gelombang elektromagnetik ini osilatornya kalau kita ada antena pencipta gelombang elektromagnetik itu rangkaiannya ada rangkaian induktor, ada rangkaian kapasitor LC. Nah, ini menjadi osilator bagi gelombang elektromagnetik, elektromagnetik. Ya, listrik magnet lah, LM. Nah, saya jangan singkat lah, gelombang elektromagnetik atau listrik magnet ya. Itu juga. Nah, ini dia membangkitkan gelombang listrik dan magnet. Akibatnya nanti akan menjalar dua gelombang. Yang satu gini, arah getar dan arah rambatnya. Ini gelombang listrik E. Ada lagi gelombang magnet yang bisa saja arahnya rebah gitu ya. Nah, ini arahnya rebah. Ini gelombang B. Ini belajar Anda di semester 2 nanti. Jadi gelombang elektromagnetik osilatornya dibangkitkannya secara listrik dan magnet. Bisa dipahami nih? Ada pertanyaan? Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau gelombang bunyi, osilatornya mekanik. Kalau kita misalnya bicara, pita suara kita bergetar. Nah, getar kan osilasi. Osilatornya pita suara. Menggetarkan rongga udara. Rongga udaranya di dalamnya ada komponen banyak partikel. Ketika kita buka mulut, bicara, itu di ujung bibir kita menggetarkan elektron di sekitar ujung bibir. Lalu menjalar terus. Nah, kalau kita nempelin saya mikrofon gitu, lalu ujung bibir saya menggetarkan materi. Kalau nabrak mikrofonnya ada semacam selaput, dia bergetar, getarannya dirubah menjadi sinyal listrik, lalu dipancarkan dengan rangkaian LC, induktor kapasitor, dipancarkan lewat antena. Antena itu mengubah data listrik menjadi data elektromagnetik gelombangnya. Lalu menjalar sampai ke antena Anda. Antena Anda mengubah data elektromagnetik menjadi sinyal listrik, lalu berubah menjadi gelombang mekanik, menggetarkan headphone Anda gitu ya, speaker Anda. Nah, uniknya dalam teori gelombang tidak ada pemindahan materi, yang ada itu pemindahan gangguan. Jadi gelombang itu adalah penjalaran energi, bentuknya gangguan, ya, gangguan osilasi. Bisa dipahami ini?
Baik, yang ketiga itu ada istilah yang waktu SMA mungkin adanya di fisika modern. Yang ketiga itu dikenalnya dengan matter wave. Matter wave atau gelombang materi. Gelombang materi. Jadi setiap materi atau benda, setiap materi bermasa M atau bermomentum P. Ini massa. Jadi ciri materi itu adalah punya massa atau punya momentum. Ya. Lalu ciri gelombang dia punya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu menurut De Broglie Anda nyebutnya itu apa? Jadi ada ciri gelombang punya panjang gelombang. Ada nama seorang ilmuwan namanya Louis. Sebentar. Louis de Broglie. Anda kenal nama ini waktu SMA? Dualisme partikel gelombang? Halo? Di kimia, Pak. Oh, di kimia? Fisika Eh, modern ada? itu, Pak. Sekarang kan kimianya belajar struktur atom gitu, Pak. Ada Louis, ini juga. fisika Engineer. modern SMA? Di fisika modern Oh, SMA ada? oh bukan SMA, Pak. Kuliah maksud saya. Oh ya, kalau SMA ada juga ya? Di fisika modern ya? Iya, Pak. Ya, jadi Louis de Broglie tahun 1924 dia mengungkapkan tesis adanya panjang gelombang itu dB-nya de Broglie. Jadi ada istilah dB, jadi kita pakai dB. Jadi sama dengan tetapan Planck dibagi momentum. Jadi waduh, 6,633 kali 10 pangkat minus 34 Joule per second dibagi momentum, ya, momentum. Nah, ini De Broglie. Nah, kalau kita harus ingat, jadi kalau klasik itu laju benda V jauh lebih kecil dari laju cahaya. Laju cahaya itu berapa? 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per second. Itu rumus momentumnya massa dikali kecepatan. Kalau saya nulis ini berarti saya nyebutnya skalarnya ya. Kecepatannya skalarnya. Kemudian kalau V mendekati C, ini berarti teori relativitas Einstein. Anda akan belajar di semester 2. Rumus momentumnya beda. P sama dengan M kali V dibagi akar 1 kurangi V per C kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau foton cahaya itu kan masanya 0. Tidak mungkin pakai rumus M kali P. Ini salah. Nggak ada momentumnya. Tidak mungkin juga pakai rumus gini. Gini. Ini juga salah. Nanti akan ketemu P itu sama dengan E per C. Nah, nanti akan ketemu itu. Ya. Nah, ini dibahas di semester 2 nanti. Di semester 2. Nah, jadi gelombang materi, gelombang yang muncul akibat ada materi yang bergerak. Jadi sebetulnya materi itu karena gerak, dia sebagai osilator bertabrakan dengan lingkungan sekitarnya bervibrasi. Jadi kalau Anda berjalan sebetulnya, kalau Anda berjalan di belakang bergerak ke sana, sebetulnya di dalam diri Anda bermassa M, bergerak dengan kecepatan V, Anda punya momentum, lalu Anda punya panjang gelombang sebetulnya. Nah, cuma panjang gelombangnya sangat pendek gitu loh, panjang gelombangnya. Jadi LDB-nya sangat kecil, jadi tidak bisa. Nah, sebagai ilustrasi mobil truk bermassa sama dengan
1000 kg, 1 ton, kemudian bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Ini tinggi nih. 1 second sudah 30 meter gitu ya. Wah, ini tinggi sekali kecepatannya, ngebut. Lalu panjang gelombang De Broglie-nya H per MP sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 38 meter. Tidak ada alat ukur yang sangat bisa mengukur sangat kecil. Orde 10 pangkat minus 38. Nah, itu tidak ada. Nah, beda kalau Anda elektron. Elektron itu nanometer, itu terlihat ada alat ukurnya. Jadi kalau elektron bergerak, elektron masanya 10 pangkat minus 19 ya, kilogram. Itu sangat kecil. Jadi panjang gelombang De Broglie-nya kelihatan gitu ya. Kelihatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau Anda lihat tahun 1924, ini De Broglie belajar fisika, dan fisikanya hari ini saya sampaikan. Anda juga paling tahu lebih awal di SMA, berarti kan sekitar 2 atau 3 tahun lalu gitu. Tahun 1924 mereka sudah belajar fisika. Nah, kita 1924 itu peristiwa apa? Ada sekolah kedokteran RHS didirikan 28 Oktober 1924. Ada lahirnya pahlawan revolusi 24 Januari 1924, MT Haryono ya. Itu di tahun 1924. Nah, mereka Pak De Broglie pikirannya udah matang belajar fisika. Ya, baik. Ini yang ketiga, gelombang materi. Yang keempat, ada gelombang yang terbaru ditemukan tahun risetnya 2012 sampai 2016. Yaitu Anda akan mengenal gravitational wave. Gravitational wave. Jadi gelombang gravitasi. Nah, gelombang gravitasi ini tahun 1905 oleh ilmuwan Henry Poincaré itu diusulkan harus ada konsep ini, diusulkan ada. Jadi kalau sebab ada osilator itu penggetar, bentuknya adalah massa sangat besar, benda-benda ruang angkasa, kemudian dia bergerak, tentu ada ruangan yang terganggu kan gitu ya. Kalau ruangan terganggu dia bervibrasi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tahun 1916 Einstein mengungkapkan teori relativitas umum. Kalau relativitas khusus bicara tentang benda-benda kecil berskala Newton, maksudnya benda-benda hukum Newton, tetapi geraknya mendekati laju cahaya. Nah, ini teori relativitas umum. Einstein bicara benda-benda besar. Nah, kalau Anda tahu Newton mengungkapkan rumus gini. Misalnya matahari, kemudian ada benda kecil, bumi, M kecil, dia ada gaya tarik-menarik. Nah, gaya milik bersama itu rumusnya adalah, kalau ini berarti rumusnya F sama dengan G, konstanta hubungan antara dua benda, M R kuadrat. Nah, G M per R kuadrat ini itu disebutnya medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, bagi ini rumusnya sama juga, F sama dengan G M per R kuadrat. Ini boleh saya tulis G M R kuadrat kali M. Nah, yang ini adalah percepatan milik si bumi. Ini adalah G aksen lah. Kalau yang ini akibat matahari gitu ya. Nah, contohnya apel lah, apel bisa saya tuliskan M kecil, M besarnya adalah bumi. Jadi apel bisa tertarik ke bumi. Rumusnya adalah G kali M gitu ya. Ini untuk apel. Nah, bisa saja bumi itu tertarik oleh apel. Ini bumi tertarik oleh apel. Tetapi bumi mendekati apelnya, G aksennya sangat kecil. Sehingga tidak terlihat. Yang kelihatannya adalah apel mendekati bumi. Halo, bisa dilihat? Bisa dipahami?
Jadi ada dua benda bermassa, pasti tarik-menarik gayanya, tidak ada tolak-menolak. Rumusnya sama, gaya milik bersama besarnya sama. Tetapi siapa mendekati siapa tidak terlihat kalau G-nya sangat kecil. Bisa dipahami itu? Halo, halo? Ya. Baik, nah Newton hanya cerita ada dua benda saling tarik-menarik, tetapi tidak pernah cerita mengapa sebabnya. Nah, sebabnya dibahas oleh Einstein, ditemukan oleh Einstein dalam teori relativitas umum TRU. Jadi kalau ada benda besar, maka ruangan di sekitar benda itu melengkung akibat bendanya sangat besar, melengkung dia, gitu ya. Nah, akibatnya benda lain di sini karena dia bergerak, karena melengkung gitu, kalau ada kecepatan awal, kecepatannya sangat tinggi, maka lintasannya bentuknya lingkaran. Kalau kecepatannya rendah, dia maaf, sebentar. Kalau kecepatannya rendah, maka dia berputar, kemudian menabrak jadi kalau lintasannya tinggi ya kecepatannya tinggi, dia berputar membentuk lintasan elip gitu ya, atau lingkaran, tapi tidak sempurna. Nah, kalau kecepatannya rendah, dia berputar lalu nabrak benda yang lebih besar. Nah, itu konsep tarik menariknya di situ. Nah, jadi ada konsep yang namanya Einstein memperkenalkan konsep yang namanya ruangan melengkung. Ya, ruangan itu melengkung. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Halo? Bisa, Pak. Baik, nah akibat dua benda, misalnya gini ya, ada bintang berdekatan, kemudian satunya mengitari yang lain gitu, berputar, mengitari yang lain, kemudian ini juga dia berputar mengelilingi suatu sumbu, maka ruangan di sekitarnya yang melengkung itu berdenyut, terganggu. Terganggu. Jadi ini ada bentuk putaran yang mengganggu gitu ya. Akibatnya dia menjalar, gangguannya itu, putarannya itu mengganggu medium. Nah, ini bumi. Nah, dia akan menerima gangguan dari dua bintang yang saling, atau bintang dan planetnya yang berputar. Nah, gitu. Nah, dia akan menerima gelombang yang namanya gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi itu osilasinya adalah dua benda atau lebih bermassa yang mengganggu mengganggu plate atau datarnya ruangan gitu ya. Nah, itu disebut gelombang gravitasi. Kalau gelombang materi dibahas di semester 2, gelombang gravitasi dibahasnya di S2. Itu pun kalau Anda ngambil fisika. Halo. Nah, ini risetnya tahun 2012 ada penemuannya, itu ada alat laser yang sangat sensitif ya. Itu milik MIT dan Caltech gitu ya, tahun 2012. Jadi, ini tahun 2012 gongnya terdeteksi. Tahun 2012 terdeteksi. Ya. Kemudian dikukuhkan lagi tahun 2016, dapat Nobel itu di bidang gravitational wave eksperimennya ya. Baik, itu wawasan saja. Ada 4 jenis gelombang, jadi jangan cuma bicaranya gelombang ada berapa? 2, Pak. Gelombang mekanik, elektromagnetik, salah. Gelombang ada 4. Tetapi yang kelimanya yang S3 saya. Yang kelimanya itu S3 saya. Anda kenal apa yang namanya firasat? Telepati, pernah dengar? Iya, Pak. Iya, itu tidak ada di rumus gelombang mekanik, tidak ada di rumus gelombang elektromagnetik, tidak ada di rumus gelombang materi, tidak ada di rumus gelombang gravitasi. Itu ada gelombang kelima yang masih terus dirumuskan.
Jadi di otak kita itu ada namanya sel otak. Sel otak itu terdiri atas inti sel. Jadi mungkinkah ada gelombang kelima gitu ya. Jadi ini inti sel. Inti sel. Antara inti sel dengan plasma sel ada yang namanya mikrotubulus. Nah, ini mikrotubulus. Ya. Nah, itu biasanya memanjang, bentuknya silinder, terdiri atas protein alfa dan beta namanya ya. Kemudian itu kalau memanjang nanti ada pembelahan, ya, mitosis dan sebagainya. Kalau Anda belajar biologi, ada yang belajar biologi waktu SMA? Nah, Iya, nanti Pak. kalau mikrotubulus itu bergetar di dalam otak kita, di dalam sel kita itu bergetar, dia bervibrasi, badan kita kan terbuat dari DNA yang kurang lebih mirip-mirip dengan orang tua gitu ya. Nah, itu bergetar, memancarkan sebagai osilator, lalu berubah menjadi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetiknya mengganggu getaran DNA di orang tua kita, teorinya gitu, di otaknya. Lalu muncul firasat, kesadaran gitu ya. Bisa saja bentuknya mimpi, bisa saja hal lain. Nah, itu masih diteliti. Nah, para peneliti yang sedang Paul Dirac itu memprediksi, Roger Penrose memprediksi ada gelombang ini, gelombang kelima ini, Roger Penrose. Tetapi penelitian secara biologinya, ahli biologi fisika gitu, fisika biologi tidak bisa dibedakan lagi itu. Itu ada ada Minkowski, Jabuski, Jedrzejowski gitu ya. Nah, saya S3-nya salah satunya ini, tetapi mempelajari mikrotubulus di dalam sel DNA gitu ya, mikrotubulus. Nah, gelombangnya saya pelajari, energi untuk membelah ini saya pelajari, tapi belum sampai ke level persamaan gelombang, belum sampai level ya S3 saya di situ. Baik, nah harusnya akhir minggu ini saya sudah ngirim satu chapter buku untuk dipublish di Springer Link. Terkendala ini saya mudah-mudahan masih bisa ngejar. Saya nulis buku dengan Jedrzejowski ini, peneliti dari Serbia, menulis bersama dalam bidang nanobiofisik, itu fisika, nanobiologi, biologi ukuran nano, ya gitu ya. Di sana bicara sel dan sebagainya ya. Nah itu sedang nulis ya buku ini. Harusnya sudah sabit di minggu lalu, di tanggal 31. Ini lagi dikejar ini. Ya. Baik, jadi harusnya ada gelombang kelima. Nah, Anda sebetulnya di semester ini nomor 1 saja, gelombang mekanik. Nah, masa 1 saja nggak selesai? Halo? Baik, langsung kita ke materi intinya, yaitu gelombang mekanik. Jadi kita masuk ke gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik, gelombang yang menjalar, osilatornya atau pembangkitnya secara mekanik bekerjanya, secara mekanik. Jadi osilatornya secara mekanik, kemudian ini yang dipelajari gelombang tali dan gelombang bunyi, gitu ya, gelombang tali dan gelombang bunyi. Nah, di sini sesi kali ini kita belajar gelombang tali, ya. Sesi kali ini kita belajar gelombang tali. Baik, jadi kita masuk ke gelombang tali. Nah, di gelombang tali ada beberapa besaran fisika yang harus Anda pahami, karena dia kalau Anda belajar osilator, osilasi, Anda kena fungsi ini, xt sama dengan xm cos omega t plus pi, ya, omega t plus pi. Di sini ada variabel Anda nyebutnya pergeseran atau perpindahan. Anda nyebutnya juga simpangan. Sebetulnya kata simpangan saya tidak suka ya. Ini adalah jarak terjauh, jarak sebagai fungsi dari waktu. Nah, kalau misalnya pegas, gitu,
maka berpindah fungsi dari waktu. Kemudian kalau osilasinya bentuknya adalah pendulum, gitu, maka ini adalah fungsi sudut terhadap waktu. Nah, jadi fungsinya cos. Karena pada T sama dengan 0, dia sudah diubah dari posisi awalnya ke posisi yang telah ada nilainya, makanya fungsinya cos. Nah, kalau di konsep gelombang, Anda pakainya fungsi sinus, ya, fungsi sinus. Jadi di konsep gelombang, fungsi gelombang Anda pakainya Yx, T, Ym, pakainya sinus, karena pada T sama dengan 0, bisa saja dia tidak ada osilasi, tidak ada getaran, gitu ya, tidak ada bentuk gelombang puncak dan lembahnya, sehingga dipilihnya sinus. Sinus Kx dikurangi omega T, bisa saja ada pi, bisa saja 0 pi-nya dipilihnya, gitu ya. Ini sebetulnya ini amplitudo, kemudian K itu sama dengan 2 pi per lambda, X itu posisi penjalaran, nah, kemudian omega itu apa? 2 pi F atau 2 pi per T periode, ya. Kemudian T itu waktu, ini sudut awal. Sudut awal. Bisa terlihat jelas? Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, kalau Anda harusnya mulai sadar, jadi kalau saya menggambar sebuah fungsi, ini adalah T, ini adalah Y, X, T, lalu saya punya gelombang begini. Ini anggap saja puncaknya sama ya, saya tidak. Asumsinya ini puncaknya sama, lembahnya sama lah. Maka yang disebut satu periode itu kalau titik dengan titik itu dalam posisi yang sama keadaannya. Ini titik dekat puncak tetapi dalam posisi yang akan turun kan gitu ya, akan turun. Nah, ini disebutnya satu periode. Kalau saya ambil puncak dengan puncak, bentar. Puncak dengan puncak. Nah, ini juga ini disebutnya satu periode. Satu T. Bisa dipahami itu? Di puncak dengan puncak juga satu periode. Ya, bisa terlihat? Halo, saya hilang nih. Iya, bisa ya? Bisa, Pak. Nah, lalu kalau saya punya fungsi gelombang, Y dikaitkan dengan domain X. X itu ruang. Nah, X itu adalah arah penjalarannya. Nah, kemudian saya tulis fungsi gelombangnya. Nah, ini yang dimaksud memahami gelombang dari sisi grafik. Kalau diberikan fungsi gitu, hati-hati. Nah, lalu saya bisa pilih sebetulnya titik mana yang disebut satu periode. Titik ini sampai titik ini kan sebut satu periode. Jadi titik yang kondisinya sama. Satu periode ruang namanya satu lambda. Lambda itu satu periode ruang berarti. Ini dengan ini disebut satu lambda. Bisa dipahami itu? Satu puncak, satu lembah gitu ya, kalau dijumlahkan totalnya. Nah, itu disebut dengan satu lambda. Jadi T itu periode waktu, lambda itu periode ruang. Makanya bentuknya Anda akan bisa lihat K itu sama dengan omega itu sama dengan 2 pi F atau 2 pi per T gitu ya. Karena dia akan terulang sejauh 2 pi. Nah, kalau di sini K itu sama dengan 2 pi per lambda. Jadi jelas di sini ada lambda, periode ruang, T periode waktu. Bisa terlihat itu? Bisa, Pak. Ya, baik, kita lanjut. Nah, baik, sekarang fungsi penjelaran gelombang. Jadi
penjalaran gelombang. Kalau saya menulis, misalnya saya pilih pi-nya sama dengan 0 lah, supaya tidak repot gitu. Kemudian saya pilih y x, t itu ym sinus kx. Ini sebetulnya fungsi menjalar gelombang bisa minus, bisa positif omega t. Jadi ini bisa minus, bisa positif. Ini fungsi penjalaran gelombang itu bisa minus, bisa positif. Nah, kalau dia sedang minus, itu menjalarnya, jadi kalau bentuknya yx, t, ym sin kx dikurangi omega t, kalau bentuknya minus, maka ini y, ini x, dia sedang menjalar ke arah v-nya ke arah positif x, ke arah positif x, ya, arah penjalarannya, yaitu ke arah i, ya. Tetapi kalau bentuknya yx, t sama dengan ym sin kx plus omega t, ini gelombangnya, sebentar, gelombangnya sedang menjalar v-nya ke arah minus i, ya, ke arah minus i. Nah, pembuktiannya bisa Anda tulis, kita dapat turunkan dari bentuk kestabilan bentuknya. Kestabilan bentuknya. Baik, misalnya begini. Kalau saya punya gelombang gitu, kemudian bentuknya gini, y sama dengan ym sin kx dikurangi omega t, bentuknya seperti ini, maka kita bisa ngeplot bentuknya seperti ini. Nah, ini harus konstan supaya, coba lihat, kalau amplitudenya konstan, konstan, maka ini konstan, setuju nggak? Ini ym konstan. Setuju? Halo? Setuju, Pak. Iya. Nah, sementara kalau ini konstan, dalam konstan, maka rapat renggangnya, ini berpengaruh pada rapat renggang fungsi sinus. Ini konstan. Titik mana, ada di mana puncaknya gitu, itu konstan. Maka karena bentuknya selalu konstan, saya syaratnya kx dikurangi omega kx dikurangi omega t ini harus konstan. Nah, kalau saya diferensialkan terhadap waktu, kx dikurangi omega t ini konstan 0. Ini saya diferensialkan k dx dt dikurangi omega sama dengan 0. Saya punya k dikali v sama dengan omega. V-nya positif omega per k. Ini tandanya positif, artinya bergerak ke arah positif x. Untuk kasus ini adalah negatif. Nah, jika ini negatif, ini berdampak pada arah geraknya positif sumbu x. Bisa dipahami tuh? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, kalau misalnya fungsinya adalah yx, t, ym sin kx plus omega t, ini harus konstan. Tidak peduli x-nya berapa, t-nya berapa, k dan omega kan selalu konstan. X dengan t-nya selalu berubah, tetapi penjumlahannya konstan gitu ya. Jadi kx ditambah omega t itu selalu konstan.
Akibatnya kalau saya diferensialkan terhadap waktu, itu saya punya K dikali V sama dengan minus omega. V-nya sama dengan minus omega per K. Nah, ini akibatnya geraknya gini, ini X, ini Y, bergeraknya ke sana. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Ya, berarti sekarang sebagai latihan, misalnya ada pertanyaan gini, tuliskan fungsi gelombang yang menjalar pada arah minus J dan bergetar atau osilasi pada arah Y. Ini gimana nulisnya? Kita kan nulisnya berarti kan Y, ini Z. Maaf. Minus Z. Setuju? Arah penjelarannya ke sana? Jadi soal ujian tidak selalu X, Y, X, T loh. Hati-hati loh. Halo. Jebakannya di sini. Berarti saya menulis apa? Y, Z, T sama dengan YM sinus KZ plus omega T. Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya, jebakan soalnya di sini. Ya, tidak selalu YX fungsi dari T. Hati-hati. Ya, bisa ya. Jadi tidak penting hafalannya, Anda yang penting pemahamannya. Paham bahwa apa yang ditulis secara matematik gitu ya. Paham. Nah, oke, ini latihan soalnya. Nah, kemudian yang Anda harus pahami lainnya adalah ada arah getar, ada arah penjalaran. Nah, misalnya gelombang Y fungsi dari X, kalau saya ini gelombang, maka titik ini, kalau saya tandai titik ini, nah suatu saat kan turun ke bawah, menjadi gelombangnya begini. Ya, setuju? Titik ini naik ke atas, titik ini turun lagi ke bawah. Jelas bahwa di titik itu dia tidak pernah berpindah, yang berpindah itu merambat itu gangguannya energinya. Nah, ini disebut dengan arah jalar. Ya, ini arah penjalaran. Naik turun ini disebut dengan arah getar. Bisa dipahami? Halo? Bisa nggak nih? Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, berarti saya punya istilahnya pada arah penjalaran posisi dalam X, kemudian kecepatan atau laju penjalaran itu rumusnya V omega per K atau V sama dengan negatif omega per K. Setuju? Ya? Nah, ini bicaranya arah saja, arah. Jadi kalau bicaranya besarnya saja, ya omega per K. Nah, ini yang kita pilih. Ya. Nah, ada lagi percepatan penjalaran. Percepatan penjalaran. A-nya sama dengan 0, sebab V-nya konstan. Setuju? Halo? Setuju ini? Setuju, Pak. Iya. Kemudian ada yang namanya arah getar. Arah getar. Ini kan posisinya Y. Berarti laju getar, saya simbolkan U kecil saja, 2Y per dot T.
Kenapa do diferensialnya? Karena y-nya ada dua fungsi, ada dua variabel x dengan t, bukan d jadinya. Jadi do y per do t diferensialkan y terhadap t saja. X-nya kita anggap konstan. Nah, itu namanya laju getar. Nah, berarti saya punya U sebagai laju getar. Do Y per do T sama dengan do Y per do, ini YM sin KX dikurangi omega T. Jadi U-nya dapat apa? YM sin jadi cos, setuju? Dikali minus omega. Setuju nggak nih? Halo, setuju nggak? Laju getar ini namanya laju getar. Laju getar maksimum berarti U maksimum itu sama dengan omega dikali YM. Berarti amplitudonya. Setuju? Halo? Iya, Pak. Nah, sekarang percepatan getar. Nah, ini terpaksa saya tulisnya A getar gitu ya. Nah, ini adalah do U per do T. Nah, ini ketemunya apa? Berarti saya sin jadi cos. Cos jadi min sin gitu ya. Jadi saya harus mendiferensialkan negatif omega YM cos. Inilah. Nah, di dalam ini Anda isi ya. Nah, jadi A getar saya punya negatif omega YM cos jadi min sin Kx dikurangi omega T, lalu didiferensialkan lagi terhadap T, jadi minus omega. Jadi minusnya ada 3 kali, berarti sini minus omega kuadrat YM sinus Kx dikurangi omega T. Nah, kalau A getar maksimum, berarti omega kuadrat YM. Ini amplitudonya adalah A getar maksimum. Ada pertanyaan? Getar itu arah transversalnya, arah penjalaran, arah longitudinalnya. Bisa dipahami tuh? Halo? Bisa, Pak. Ya, baik. Itu kita sudah pelajari. Nah, sekarang adalah kalau saya punya ini. Kemudian saya juga punya A getar dalam fungsi X, T. Ya, jadi saya punya maaf. Jadi A getar itu sama dengan negatif omega kuadrat YM sin Kx kurangi omega T. Ini boleh saya tulis negatif omega YM sinus Kx dikurangi omega T. Bukankah ini adalah Y X fungsi dari T? Setuju? Mana Y-nya? Yang ini? Mana Y tadi? Ya, Y itu kan YM sinus Kx kurangi omega T. Jadi ini boleh saya tulis seperti itu. Nah, sebelah kiri saya tulis sebagai apa? Turunan 2 kali Y fungsi dari waktu. Ya, ini dari waktu. Baik, jadi saya punya ini. Oke. Nah, kalau saya punya Y X, T, YM, kemudian sinus Kx dikurangi omega T, diturunkan terhadap X, saya punya apa? K, YM, sin jadi cos, Kx dikurangi omega T.
Kalau saya turunkan lagi 2 kali, maka saya punya minus K kuadrat YM sin KX dikurangi omega T. Gitu ya. Nah, yang ini adalah Y X, T. Jadi saya punya yang kedua. Nah, akibatnya saya punya, maaf, ini salah. Ini omega kuadrat. Nah, jadi saya punya YX, T itu sama dengan minus 1 per omega kuadrat turunan 2 kali Y terhadap waktu. Jadi saya punya juga minus 1 per K kuadrat turunan 2 kali Y terhadap X. Nah, akibatnya saya punya negatif 1 per omega kuadrat turunan 2 kali Y terhadap waktu sama dengan negatif 1 per K kuadrat turunan Y terhadap X kuadrat. Nah, ini kemudian saya tulis menjadi persamaan gelombang. Gitu ya. Jadi omega kuadrat per K kuadrat. Ini adalah V kuadrat turunan 2 kali. Nah, ini. Ini disebutnya persamaan gelombang tali. Persamaan gelombang mekanik pada tali. Nah, ingat yang osilasi. Osilasi fungsinya XT, XM, cos omega T plus Pi. Persamaan osilasinya punya apa? Turunan 2 kali X. Begitu ya? Kemudian Anda dapat apa lagi? Di Lembang ini lagi hujan ini. Omega sama dengan omega kuadrat X. Pernah ingat ini? Persamaan gelombang, persamaan osilasi pada tali? Halo? Iya, Pak. Iya, itu bedanya dengan gelombang berjalan. Jadi pada tali itu fungsinya osilasi saja, bentuknya diferensial order 2, bentuknya D bukan do, sebabnya X-nya fungsi dari T, satu variabel. Secara matematik begitu. Kalau gelombang kan Y-nya ada X, ada T. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Baik, kemudian itu sudah selesai. Kita masuk ke penjumlahan gelombang. Masuk ke sifat gelombang saja. Sifat gelombang. Lalu kita akhiri. Baik, sekarang perilaku gelombang. Anda pernah mengenal ada istilahnya reflection. Bahasa Indonesianya kadang disebut refleksi, kadang disebut pemantulan. Jadi gelombang punya sifat dapat memantulkan, gitu ya. Anda pernah tahu pijat refleksi? Halo, Anda dengar pijat refleksi? Iya, Pak. Nah, itu salah. Harusnya pijat refraksi, pijat pembiasan. Kalau refleksi, kalau kita mijit orang mijit kita memantul, kulit atau daging yang dipijitnya mijit lagi, nah itu dipantulkan. Harusnya pijat refraksi yang kedua. Refraksi. Refraksi itu pembiasan. Jadi ada energi yang diteruskan. Ya. Nembus. Kalau dipijat kan nembus energinya. Nah, ini pijat pembiasan ya. Anda kasih tahu yang masang pengumuman pijat refleksi,
kurang tepat gitu, namanya pijat refraksi, pembiasan. Yang ketiga itu ada sifat namanya interferensi, interferensi atau superposisi, bahasa lainnya, atau penggabungan. Jadi dua gelombang interferensi, artinya dijumlah, digabungkan gitu ya. Itu cahaya dengan cahaya digabungkan, warnanya beda, hasilkan beda lain warnanya gitu ya. Ada lagi yang keempat, difraksi. Ini pelenturan. Jadi kalau misalnya Anda sedang berdiri di dalam ruangan kamar Anda, kamarnya ditutup, tapi ada celah-celah, kemudian Anda manggil teman Anda di kamar sebelah, itu kamar Anda, kamar teman Anda itu yang berada teman Anda di dalamnya akan mendengar suara panggilan Anda, gara-gara suara Anda meskipun menghadap dinding, dia selain memantul, selain dibiaskan sedikit, suara Anda akan melentur, membelok melalui celah-celah di pintu. Nah, pelenturannya itu namanya disebutnya difraksi. Halo, bisa dipahami? Kalau Anda bicara dengan orang yang berada di belakang dinding atau di belakang bukit, kalau Anda bicaranya secara lurus, horizontal, terhalang bukit, itu pastinya nggak akan kedengar. Tapi karena suara Anda melentur, berbelok, terdifraksi, maka orang yang di balik bukit bisa mendengar Anda. Baik, yang kelima itu polarization. Ini pelenturan. Polarisasi itu pengkutuban sebetulnya. Pengkutuban. Jadi terpisahnya dua sumber gelombang yang tadinya arah getar dan arah osilasinya terpisah. Nah, itu namanya polarisasi. Ya, polarisasi. Yang keenam itu sebetulnya radiasi. Radiasi. Nah, radiasi belajar di semester depan, polarisasi semester depan. Ini sudah dipelajari di SMA, kuliah tidak dipelajari lagi. Semester ini belajar semester 1 belajar interferensi. Ini S2. S2 itu semester 2 ya. Ini semester 2. Semester 2. Ini yang ini semester 1. Oke, jelas? Yang SMA nggak dipelajari lagi. Iya, Pak. Baik, sebentar. Baik, kita langsung ke sekarang interferensi. Interferensi berarti menjumlah dua gelombang, interference. Nah, kita masuk ke interferensi. Habis ini kuliah kita akhiri. Cuacanya sebelum memburuk. Terdengar suara hujan di audio saya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Berarti ada noise cancellation ya. Baik, sekarang kita bicara interferensi gelombang. Sebetulnya ada yang ke-6 sebelum radiasi, itu resonansi ya. Nah, tapi resonansi di dalamnya ada interferensi soalnya. Jadi resonansi bagian dari interferensi. Ikut bergetarnya suatu gelombang karena getaran lain karena sumber getaran lain mengganggu dirinya. Jadi kalau saya joget, Anda ikut joget, sama itu fenomena resonansi karena kita satu frekuensi, gitu ya. Nah itu konon sasangkala atau Tuhan menghancurkan alam semesta dengan peristiwa resonansi. Kalau suhunya 0 Kelvin, benda itu akan diam beku. 0 Kelvin itu negatif 273 derajat Celcius ya. Nah, kalau masih 0 derajat Celcius, sebetulnya atom itu masih bergetar.
Jadi badan kita di dalamnya itu kumpulan atom-atomnya bergetar. Nah, kalau getarannya punya frekuensi, lalu kita getarkan dengan suatu bunyi atau suara yang frekuensinya sama dengan kita, maka kita akan terganggu. Nah, itu juga ide-ide bagaimana virus COVID-19 dari sisi teori gelombang, dia beresonansinya berapa frekuensinya diukur, lalu ditembak dengan sinar UV yang dekat-dekat sinar UV ternyata. Nah, itu bisa wafat gitu ya. Itu teori dalam hal teori gelombang. Nah, alam semesta juga bisa dihancurkan dengan teori suara, makanya skenario kiamat itu pakai trompet ya, atau sejenis lah, sasangkalan atau apa gitu ya. Nyebutnya trompet akhir zaman kan gitu ya. Pokoknya suatu bunyi lah, bunyi yang menyebabkan alam semesta ini meledak kan gitu ya. Gangguan beresonansi. Nah, interferensi gelombang, interferensi ini berarti penjumlahan. Jadi kalau misalnya ada gelombang, ada tali, kemudian saya ganggu, kemudian gangguan ini menyebabkan arah rambatnya begitu. Kemudian yang sebelah kiri mengganggu lagi, talinya digetarkan lagi, menyebabkan gelombangnya gini. Nah, dua tali itu suatu saat bertabrakan. Ini ketemu dengan, nah gitu. Jadi ini akibatnya akan dua kemungkinan, lembah ketemu lembah, atau lembah ketemu puncak, mana lain? Puncak, puncak, atau yang belum apa? Puncak ketemu puncakan gitu ya. Nah, ini kemungkinannya begitu. Akibatnya ini semakin dalam, atau datar, atau semakin puncaknya tinggi. Nah, ini disebut konsep interferensi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, oke. Nah, jadi idenya sebetulnya kalau ini punci gelombangnya Y1, ini Y2, ya ini Y1 plus Y2. Jadi kita akan menjumlah dua fungsi matematik. Misalnya Y1 sama dengan YM sinus KX dikurangi omega T. Ya, kemudian ada gelombang lain yang berbeda sudut awalnya, YM sinus KX dikurangi omega T ditambah pi. Jadi ada beda sudut. Ini misalnya alfa, ini misalnya beta. Ya ini mudah karena amplitudonya sama. Jadi kita punya Y aksen sama dengan Y1 ditambah Y2 bisa secara matematik. Bisa secara matematika. Jadi kita menjumlah dua fungsi nih. Wah, itu anak saya bangun itu. Ya, bisa secara matematika. Anda menggunakan formulasi, berarti apa? Dengan sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta kali cos setengah alfa dikurangi beta. Bisa dipahami? Jadi akan seperti itu. Jadi saya punya Y aksen sama dengan Y1 ditambah Y2. Saya punya YM, kemudian 2 sin setengah alfa ditambah beta, kemudian cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, jadi bisa hasilnya apa? Hasilnya saya punya, kalau substitusikan alfa betanya, saya punya 2 YM cos setengah, kemudian dikali pi per 2, kemudian ini yang disebut dengan amplitudo baru, hasil superposisi sinus KX dikurangi omega T ditambah pi per 2. Nah, ini adalah
osilasinya. Jadi ini amplitudo baru. Ini amplitudo. Nah, yang jadi masalah kalau amplitudo Y1 dan Y2-nya berbeda. Tentunya Anda harus pakai fasor. Halo. Jadi yang jadi masalah kalau Anda menjumlah misalnya Y1, nah, sekarang gini, Y1 sama dengan 2 cos alfa ditambah Y2 sama dengan 2 cos beta. Sin. Ini sin. Ini sin alfa, ini sin beta. Ini masih mudah. Y aksennya Y1 ditambah Y2 pakai cara matematik. Nah, kalau misalnya Y1-nya sama dengan 2 sin alfa, Y2-nya sama dengan 4 sin beta, nggak bisa pakai rumus. Jadi Y aksennya sama dengan 2 sin alfa ditambah 4 sin beta. Ini kan susah. Ya, secara matematik. Berbeda kalau kasusnya Anda menulis Y aksennya sama dengan 2 sin alfa ditambah 2 sin beta, Anda akan menulis 2 sin alfa ditambah sin beta. Maka pakai rumus matematik. MTK. Setuju? Halo? Setuju, Pak. Iya, berarti ini pakai cara fasor. Ini terpaksa pakai cara pentingnya belajar fasor. Oke, kuliah kita akhiri sampai sini dulu. Ini saya kirim nanti di MS Team. Anda pelajari lagi. Kemudian hari Rabu pagi kita tutorial. Rabu siangnya belajar gelombang sedikit lagi sama gelombang bunyi. Lalu di hari Rabu di jam 1 saya ngasih tugas sedikit merangkum chapter fluida agar bisa siap kuliah di minggu depannya tentang fluida. Itu saja. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kuliahnya kita akhiri.